Tetapi setelah saya nonton video full dari ceramah guru sekumpul ini, bahwa yang dipeluk itu bukan Rasulullahnya yang bangkit dari kubur, tetapi nisan. Meskipun dia memeluk nisannya Rasulullah, di situ guru sekumpul mengatakan memeluk nisan Rasulullah. Di situ guru sekumpul mengucapkan bahwa memeluk nisannya kuburan Rasulullah SAW. Tetapi yang ada di bayangannya guru sekumpul adalah Rasulullah yang bangkit dari kubur. Seperti mimpi begitu, ya. Kejadiannya seperti di mimpi atau halusinasi dan lain sebagainya. Entah bagaimanapun pengucapannya, ya. Kadang orang seperti kita itu ketika ingin berpikir secara logis, kita itu akan dibantah sama orang-orang yang percaya dan mengikuti guru sekumpul ini. Tetapi mari coba kita cari hadis, cari riwayat, cari sejarah dari orang-orang terdahulu, orang-orang yang hidup dengan Rasulullah, seperti Abu Hurairah, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai cucunya yang sangat dicintai seperti Hasan wal Husain, dan juga ibunya seperti Fatimah. Tidak ada satupun dari mereka membuat riwayat bahwa pernah berjumpa Rasulullah bangkit dari kubur. Mereka datang ke makam Rasulullah, lalu mereka berhalusinasi Rasulullah bangkit dari kubur, bergoyang makamnya Rasulullah. Tidak ada satupun dari Khulafaur Rasyidin, dari Siti Fatimah, anaknya Rasulullah, cucunya Rasulullah, Hasan dan Husain, beserta istri-istrinya, beserta para imam mazhab, beserta para tabi'in, beserta para sahabat, semua tidak ada yang meriwayatkan pernah berjumpa dengan Rasulullah ketika dia ke makam, lalu makamnya Rasulullah bergoyang-goyang dan Rasulullah bangkit dari kubur. Tidak ada satupun yang meriwayatkan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam video tersebut sebenarnya pernyataan atau keiskalan Harry Pras ini sebenarnya bertentangan dengan pernyataannya yang pertama. Di dalam video tersebut ada beberapa pernyataan. Ketika Harry Pras ini mengiskali, adakah dari keluarga Nabi, dari sahabat atau dari ulama salafun soleh yang bermimpi atau yang mengalami kejadian sama seperti halnya guru sekumpul, yaitu ketika ziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW, melihat kuburan Nabi ini kemudian bergoyang dan Nabi bangun dari kuburnya. Akan tetapi di pernyataan yang lain Harry Pras ini mengatakan bahwasanya kejadian yang dialami oleh guru sekumpul ini merupakan kejadian yang tidak nyata atau khariqul adah, sehingga yang bisa melihat kejadian tersebut hanya guru sekumpul. Guru sekumpul ini bisa menceritakannya, bisa tidak. Sebenarnya kalau kita melihat itu kan kontradiksi. Akan tetapi tetap kita akan menjawab keiskalan dari Harry Pras ini dengan kitab Fathul Bari karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sini ini ada ibarat atau ada hadis yang menjelaskan bahwasanya ada sahabat di masanya Ibnu Abbas itu yang bermimpi Nabi Muhammad SAW, kemudian menceritakan kepada Ibnu Abbas, dan kemudian Ibnu Abbas mengatakan faqad ra'aitahu, gitu, kamu telah benar-benar melihatnya. Maka dari ini berarti ada memang sahabat itu yang dulu pernah bermimpi Nabi Muhammad SAW. Fa'akhrajal hakimu, ini hadisnya ya. Fa'akhrajal hakimu min tariqi Asib bin Qulaibin haddatsani abi qala qultu li ibni Abbasin ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manami qala sifhuli qala dzakaratul Hasan bin Ali fashabbahtuhu bihi qala qad ra'aitahu wa sanaduhu jayyidun. Yaitu ketika ada seseorang yang mengadu kepada Ibnu Abbas telah bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ibnu Abbas menjawab qala sifhuli, coba sebutkan sifat-sifatnya atau ciri-cirinya pada saya. Kemudian dia menyebutkan ciri-cirinya Sayyidina Hasan bin Ali atau cucunya Nabi Muhammad SAW. Maka setelah menyebutkan tersebut, Ibnu Abbas mengatakan qad ra'aitahu, gitu, kamu benar-benar telah melihatnya. Jadi hadis ini menjelaskan memang, atau athar ini menjelaskan bahwasanya memang ada sahabat yang bermimpi Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini juga Ibnu Hajar mengutip penjelasan dari Imam Nawawi ya. Di sini ada penjelasan qala wa qala an-Nawawi qala Iyadun yahtamilu an yakuna al-murad bi qawlihi faqad ra'ani aw faqad ra'al haqqa aw anna man ra'ahu ala suratihi fi hayati kanat ru'yahu haqqan wa man ra'ahu ala ghairi surati kanat ru'ya ta'wilin wa ta'aqqabu faqala hadza dha'ifun bal as-sahihu annahu yarahu haqiqatan sawa'un atau sawa'an kanat ala sifatihi al-ma'rufati am ghairiha. Dikatakan bahwasanya qadiyat ini pernah mengatakan bahwasanya ketika seseorang itu
atau yang dimaksud dengan perkataan faqat ro'ani atau faqat ro'al haqqo, dia telah melihatku atau melihat kebenaran, maka jika melihat pada hakikoh dari surahnya Nabi, maka ketika beliau masih hidup maka disebut dengan melihatnya secara nyata. Akan tetapi ketika tidak melihatnya seperti sifat-sifat ketika beliau masih hidup, maka disebut dengan melihat secara takwil. Maka menurut Imam Nawawi ini dikatakan dhaifun, pernyataan semacam ini dikatakan dhaif atau lemah. Yang benar itu adalah annahu yarahu haqiqatan sawa'an kanat ala sifatihil ma'rufati am ghairiha. Kata Imam Nawawi, melihat dengan sifat-sifat yang nyata ketika beliau masih hidup atau tidak, maka kalau orang tersebut dikatakan melihat Nabi, maka disebut melihatnya secara hakikoh atau secara nyata. Jadi tidak bisa disebut dengan istilah yang lainnya. Itu menurut Imam Nawawi. Dikutip Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab ini Fathul Bari. Kemudian Imam Al-Qurtubi di sini mengatakan, qala was-sahihu fi ta'wil hadzal hadits anna maqsudahu anna ru'yatahu fi kulli halatin laysat batilatan wala adwatan bal hiya haqqun fi nafsiha walau ru'ya ala ghairi suratihi fatasawwuru tilka surati laysa minasyaitani bal huwa min qibalillah. Jadi kalau menurut Imam Al-Qurtubi yang benar itu dari takwilan hadis tersebut, yaitu man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadati, yang disebut dengan hadis itu ketika seorang itu melihat di dalam keadaan apapun. Nah, ini yang masuk di dalam pernyataan guru sekumpul atau yang nanti menjawab keiskalan dari Heri Pras. Melihat di dalam keadaan apapun, maka melihatnya itu bukan batil atau adwas atau hanya fata morgana belaka. Itu melihatnya secara hakikoh bagi orang yang melihat Nabi Muhammad SAW baik bermimpi atau melihat secara nyata. Kenapa kok begitu? Karena dikatakan walau ru'ya ala ghairi surati fatasawwuru tilka surati laysa minasyaiton bal huwa min qibalillah. Karena itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut Imam Al-Qurtubi ini, melihat di dalam bentuk keadaan apapun, melihat seperti di dalam keadaan apapun, dikatakan itu bukan suatu perkara yang batil atau adwas, akan tetapi itu adalah suatu kenyataan atau yang kebenaran bagi orang yang melihatnya tersebut, karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan atau keiskalan Heri Pras itu bisa dijawab dengan ibarat ini. Masalah kondisi yang berbeda tidak menjadi ukuran bahwasanya orang ini misalnya keadaan berbeda bermimpi atau melihat Nabi, maka orang ini katakan bukan mimpi Nabi atau melihat Nabi karena tidak sesuai dengan ulama salam misalnya atau keadaan yang lainnya, maka tidak jadi ukuran. Karena di sini menyebutkan Imam Al-Qurtubi, di dalam keadaan apapun itu bukan mimpi atau melihat secara batil atau bukan batil, itu nyata memang. Jadi pernyataan atau keiskalan dari Heri Pras ini bisa dijawab dengan keiskalan dengan ibarat ini. Kemudian kalau kita melihat pendapat dari Imam Ghazali, kita tahu siapa Imam Ghazali ya, beliau mempunyai gelar Hujjatul Islam. Kalau dibandingkan dengan Heri Pras ini ya mungkin sangat jauh sekali ya. Di sini ini ada pernyataan Imam Ghazali yang beliau ini menyatakan, wa qala al-Ghazali laisa ma'na qawlihi ra'ani annahu ra'a jismi wa badani wa innamal muradu annahu ra'a mithalan sara dzalikal mithalu alatan yata'adda bihal ma'na alladhi fi nafsi ilaihi wa kadzalika qawluhu fasayarani fil yaqdati laisa al-muradu annahu yara jismi wa badani. Jadi menurut Imam Ghazali itu yang dimaksud akan melihatku itu bukan melihat jasadnya Nabi atau badannya Nabi, akan tapi melihat satu alat atau melihat satu pelantara yang nanti pelantara ini menjadi media dapat melihat Nabi Muhammad SAW. Ini yang penting ya, bahasa Imam Ghazali ini sora dzalika yaitu ro'ah misalan sora dzalikal misal alatan yata'adda bihal ma'na. Jadi melihat satu perumpamaan yang mana perumpamaan itu menjadi satu alat yang nanti dapat menunjukkan Nabi Muhammad SAW. Mungkin bahasa kita seperti ada media ya, ada melihat satu contoh, satu media, kemudian media ini menjadi satu penghubung nanti yang bisa melihat Nabi Muhammad SAW gitu. Atau bisa dengan misal ini bisa melihat Nabi Muhammad SAW.
Karena bahasa dari Imam Ghazali, sara dzalika misalu alatan yata'adda bihal ma'na alladhi fi nafsi ilaihi. Jadi misal ini dapat menunjukkan Nabi Muhammad SAW. Mungkin bahasanya kalau kita itu perumpamaan. Jadi kalau kita melihat ini Imam Ghazali ini mencontohkan begini, seperti ketika orang itu melihat Allah Ta'ala di dalam mimpinya dengan suatu nur atau apa, maka itu bukan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan tetapi itu media saja, yang media itu menggambarkan misalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, entah sifat apanya kurang paham di sini. Yang penting ini menunjukkan satu wasilah, misalnya wasilah untuk melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau melihat komentar dari atau pendapat dari Imam Ghazali ini, jadi dari penjelasan ini sudah bisa dikatakan atau sudah bisa menjawab keiskalan dari Hirib Pras ini yang mengatakan bahwasanya apakah ada dari ulama salaf, ada dari ahlul bait yang bermimpi atau mengalami kejadian seperti yang dialami oleh Guru Sekumpul ini. Ternyata menurut Imam Al-Qurtubi itu bahwasanya melihatnya itu fi kulli halatin laysat batilatan wala adwastan, melihat dalam bentuk apapun atau dalam keadaan apapun itu bukan dianggap sebagai batil atau adwas atau sebagai fata morgana saja, tapi itu merupakan hakun fi nafsiha, merupakan kebenaran bagi orang yang melihat tersebut atau kebenaran bagi ru'yahnya tersebut. Jadi sekali lagi kita sudah dapat bisa menjawab apa yang menjadi keiskalan Hirib Pras ini. Cuman kalau kita lihat Hirib Pras ini di dalam dia beranalogi di pernyataannya yang pertama dengan yang kedua itu memang, atau di pernyataannya yang ada di dalam video tersebut itu satu dengan yang lainnya itu kontradiksi, mengatakan bahwasanya itu ada sesuatu yang memang kejadian yang hanya bisa dialami oleh orang tersebut, kemudian dia mengiskali apakah ada sahabat yang seperti itu. Kan kalau kita berbicara khoriqul andah antara satu dengan yang lain itu tidak sama, jangankan khoriqul andah di kalangan manusia biasa, seperti Nabi Muhammad SAW atau para nabi saja itu berbeda. Contoh misalnya Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati, apakah Nabi juga bisa? Ya meskipun dikatakan itu bisa, akan tapi secara dohir yang tampak diberikan kepada Nabi Muhammad SAW itu beliau kan tidak bisa begitu, atau khoriqul andahnya atau mukjizatnya itu berbeda, karena setiap orang nanti khoriqul andahnya akan berbeda. Misalnya kalau ini bisa bertemu Nabi ketika melihat kita bersolawat, atau yang lainnya bisa ya begini, ya beda-beda, tidak sama, tidak harus sama. Mungkin itu sedikit penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.